Di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan kabar baik bagi kalian yang sedang mengalami masalah kehilangan data di laptop ataupun di PC, di microSD, di hard disk portable ataupun di flash disk dan sebagainya, disebabkan oleh virus komputer ataupun karena kesalahan partisi drive yang gagal, kehilangan data pada disk yang telah diformat atau karena terhapus dengan sengaja atau tidak disengaja. Saya punya solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengembalikan atau merecovery data-data yang ingin dipulihkan kembali seperti ukuran dan format sesuai aslinya dengan cepat dan 100% aman, yakni dengan aplikasi 4DDIG atau 4DDIG yang dipersembahkan oleh Tenosare. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana cara melakukannya, kita lihat apa saja yang dapat dilakukan oleh aplikasi 4DDIG ini ya. Dari laman resmi 4DDIG.tenosare.com disampaikan bahwa aplikasi ini mampu merecovery data dari laptop ataupun PC, internal drive dan external drive, USB flash disk, SD card, micro SD dan sebagainya ya. Kemudian mampu juga untuk merecovery data yang telah kita delete di recycle. Jadi data tersebut bisa kita pulihkan kembali berupa file foto, file video, file dokumen dan sebagainya. Dan bisa juga nih kalau misalnya disk penyimpanan berupa hard disk, micro SD, kemudian external drive yang telah kita format, itu data-datanya bisa kita kembalikan seperti semula. Dan ketika kita melakukan gagal partisi dalam membuat drive, kita juga bisa merecovery data-data yang hilang disebabkan kegagalan partisi. Selain itu disampaikan juga ketika file yang kita buka itu ternyata mengalami korup atau filenya tidak bisa dibuka. Itu bisa dipulihkan juga dengan aplikasi 4DDIG disampaikan di sini ya. Kemudian ketika kita mengalami masalah PC ataupun laptop sedang mengalami crash ya, baik itu disebabkan oleh blue screen ataupun disebabkan karena black screen, itu bisa dipulihkan datanya seperti sedia kala. Dan dengan 4DDIG ini juga kita bisa mendapatkan manfaat lainnya ya. Nah pertanyaannya, file apa saja atau extension jenis file apa saja yang bisa dikembalikan oleh aplikasi 4DDIG ini? Ini ada banyak banget nih. Mulai dari file foto, bisa kalian lihat di sini bahwa hampir semua jenis file foto bisa dikembalikan ya, berupa file video, file audio, file office dokumen, kemudian file email dan sebagainya. Di sini ada banyak banget file, kurang lebih ada 1000 jenis file tipe data yang dapat direcovery oleh aplikasi 4DDIG ini. Oke, kini tiba saatnya saya akan memberitahukan bagaimana cara melakukan recovery data dengan aplikasi 4DDIG ini. Langkah pertama, kalian bisa kunjungi tautan yang telah saya sematkan di deskripsi video ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini nantinya. Kalian bisa pilih tulisan free download yang ada di sini. 4DDIG ini sudah mendukung untuk versi Windows 11 ya. Mulai dari Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. Dan juga untuk versi Mac. Dan pastikan untuk mengunduh aplikasi 4DDIG ini hanya di laman resminya saja ya. Kemudian kalian bisa pilih free download yang ada di sini. Selanjutnya browser akan menanyakan di mana aplikasi 4DDIG ini akan disimpan. Pilih save. Saya akan menyimpannya di file download di sistem file C. Save. Kemudian jika telah mendownloadnya, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi 4DDIG berbayar ya. Karena untuk versi free itu sendiri memiliki keterbatasan fitur. Lakukan aktivasi dengan cara membelinya dengan mengklik tulisan buy now yang ada di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke laman tampilannya seperti ini ya. Dan pastikan pula kalian melakukan aktivasi hanya di situs resminya saja agar keamanan data 100% aman nantinya. Dan di sini ada 3 paket pilihan. Ada 1 bulan untuk lisensi 1 user atau 1 PC, ada lisensi 1 tahun, dan ada lisensi lifetime atau selamanya. Saya sarankan ketika kalian ingin membeli aplikasi 4DDIG ini, beli
yang lifetime saja, karena ada beragam manfaat yang akan kita dapatkan nantinya ya. Selain dapat digunakan pribadi, kalian juga dapat membuka layanan jasa recovery di tempat kalian. Bayangkan kalau misalnya tarif jasa recovery itu ada di kisaran 300.000 hingga jutaan rupiah per satu klien. Jadi bisa dibayangkan misalkan kalian mendapatkan banyak klien dan ini bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan ya. Nah, jangan lupa ketika ingin membelinya gunakan kupon yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon sebesar 30% ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana proses instalasinya. Itu mudah banget. Kalian tinggal buka aplikasi ForDidik-nya dan akan tampil seperti ini. Pilih I have a read and agree ya. Kita setuju dan mengikuti ketentuan yang diberikan oleh Tenorshare ForDidik ini. Kalian bisa pilih install sekarang atau pilih install setting yang ada di sini. Pilih bahasanya yang diinginkan atau ruang penyimpanan dari aplikasi ForDidik ini. Kalau saya sih biarkan saja default ya. Jika sudah, pilih install yang ada di sini dan tunggu saja proses instalasinya. Ini cukup sangat cepat sekali ya. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Nah, proses instalasi sudah selesai. Kalian bisa pilih start yang ada di sini. Jika telah selesai, tampilannya kurang lebih seperti ini untuk aplikasi ForDidik versi free ini ya. Jika kalian telah memiliki lisensi resmi aplikasi ForDidik ini, segera lakukan aktivasi sekarang juga dengan cara mengklik ikon kunci yang ada di sini. Kemudian kalian bisa input alamat email dan menginput registrasi kode yang ada di sini. Jika sudah menginput registrasi kodenya, pilih klik register. Dan pastikan laptop ataupun PC kalian terhubung dengan koneksi jaringan internet ya. Dan selanjutnya akan muncul proses registrasi dan kita akan dialihkan ke laman situs Tenorshare ForDidik menunjukkan bahwa registrasi sukses ya. Kita kembali ke aplikasinya, ada keterangan seperti ini. Selanjutnya jika sudah, kalian bisa pilih OK yang ada di sini. Sekarang icon key dan tulisan buy now sudah hilang. Ini artinya aplikasi ForDidik ini sudah bisa kita gunakan sepenuhnya ya, bukan versi free lagi. Saya suka dengan tampilannya sederhana dan tidak memiliki banyak menu ataupun icon ya. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan recovery data menggunakan aplikasi ForDidik ini. Pertama, saya akan melakukan recovery data di hard disk laptop atau pada laptop yang saya miliki. Kedua, nantinya saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan recovery data dari hard disk eksternal ya, yang ada di sini. Saya tempatkan di sini. Dan yang kedua, nantinya kita akan melakukan recovery data dari flash disk ya. Dan yang terakhir ini saya akan coba melakukan recovery data dari micro SD atau mini SD ya. Dan saya langsung saja menunjukkan untuk cara yang pertama melakukan recovery data di laptop. Untuk contoh, saya akan melakukannya di drive G pada laptop yang saya gunakan ini. Kemudian di sini saya telah menyediakan beragam jenis extension file yang ada, mulai dari .exe, rar, zip, kemudian mp4, jpg, file PDF, docx, dan sebagainya yang ada di sini. Saya akan menghapus semua file yang ada di sini dan saya pilih delete, dan di dokumen di sini juga saya akan menghapusnya delete. Kemudian ini saya minimize dan recycle, saya akan bersihkan, saya akan kosongkan dan pilih yes. Dengan begitu, data-data yang ada di recycle ini telah hilang. Dan kita akan melakukan recovery data tersebut menggunakan aplikasi ForDidik. Jadi kalian dapat memilih drive mana yang hendak di recovery. Saya tadi memilih untuk merecovery drive G ya. Jangan gagal fokus dengan nama drive-nya ya. Kalau misalkan kalian ingin merecovery hanya dari file desktop saja, bisa dipilih desktop, ataupun ingin merecovery dari recycle, kalian bisa pilih recycle bin, atau ingin menseleksi data yang ingin di recovery dari folder tertentu, pilih yang ini seperti yang tadi ya.
saya telah menghapusnya di file dokumen, contohnya seperti ini, kemudian pilih start ya. Sedangkan yang ini jika laptop ataupun PC kalian mengalami masalah blue screen ataupun black screen dan sebagainya. Namun dalam contoh ini saya akan melakukan pada drive G, karena tadi saya telah menghapus file yang ada di drive G dan saya pilih start yang ada di sini. Nah, aplikasi ForDidik ini akan segera melakukan scanning dan di sini ada waktu estimasi yang akan dilakukan oleh aplikasi ini untuk melakukan scanning, kira-kira lamanya itu 9 menit. Jadi kalian tinggal tunggu saja hingga prosesnya selesai ya. Nah, bisa kalian lihat di sebelah sisi kiri ini ada banyak sekali ya. Sudah terlihat file apa saja yang ada atau terdeteksi di aplikasi ForDidik ini yang hendak di recovery ya. Dan kalau misalnya ingin ditampilkan berdasarkan dari extension jenis filenya, kalian bisa pilih file view yang ada di sini. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan jenis extension filenya, ada tipe file foto, kemudian file dokumen, kemudian file video, audio, archive, web file, dan others ya. Saya akan memilih file dokumen, misalnya saya buka di sini. Yang terdeteksi ya, yang tadi kita hapus itu sudah ada di sini ya. Nah, ini file dokumen, kemudian file pptx. Nah, ini juga sudah ada ya, tadi kita hapus. Kemudian file txt, ini ada banyak banget, file xml dan file video. Kita lihat apakah file videonya juga sudah terdeteksi. mp4, nah ini ada banyak sekali ya. Kemudian file audio, di sini ada mp3. Nah, ini udah terdeteksi juga. Kemudian kita lihat di others ada banyak banget extension jenis file yang terdeteksi di sini. Jadi kalau misalnya kalian telah menemukan jenis file apa yang sudah terdeteksi, misalnya tadi saya telah menemukan file DOC, kalian bisa pilih stop ataupun tunggu hingga selesai ya. Jika kalian telah yakin file data yang hilang tersebut telah ditemukan, kalian bisa langsung stop saja atau menunggu hingga prosesnya selesai. Saya memilih untuk melakukan stop karena file data yang telah saya hapus tadi sudah ditemukan ya. Pilih yes dan pilih understood. Nah, kalau misalnya file data tersebut tidak ada atau tidak ditemukan ketika proses scanningnya telah selesai, kalian bisa depth scan yang ada di sini ya. Untuk versi free, fitur depth scan ini tidak tersedia ya, dan kapasitas untuk recovery versi free itu kalau nggak salah sih sebesar 1 GB saja, sedangkan untuk versi berbayar ini bisa lebih besar daripada versi free ya. Saya akan melakukan pengecekan file data yang telah saya hapus tadi, mulai dari dokumen. Tadi saya menghapus ada tipe file docx. Nah, ini sudah ditemukan. Misalnya di sini ada template CV yang telah saya hapus di drive G tadi. Kalau kalian ingin melakukan recovery itu mudah banget, tinggal pilih recovery, seleksi datanya terlebih dahulu, kemudian lakukan tempat penyimpanannya di mana, misalnya di drive G tadi, dan saya pilih untuk mengembalikan ke file dokumen kembali, dan saya pilih recover atau dapat membuat folder baru yang ada di sini ya. Saya pilih recover saja dan pilih recover, dan selanjutnya proses recovery telah selesai ya. Ini tersedia ada banyak sekali ya jenis file yang dapat kita recovery, ada jumlahnya. Kalau di saya ini totalnya ada 5089 dengan total mencapai 14,6 GB file yang dapat kita recovery. Kalau misalnya tidak ditemukan, kalian bisa pilih menu depth scan yang ada di sini. Saya akan melakukan pengecekan apakah file tersebut dapat dikembalikan atau dapat dibuka. Ini saya pilih file dokumen, tadi saya simpan di sini, dan ini foldernya ForDidik ya. Dan ini file dokumen docx, dianya tersistematis sekali. Ini saya buka. Nah, ini dia file yang baru saja di recovery tadi ya. Berhasil dibuka tanpa ada kerusakan file sedikit pun, dan ukuran filenya pun sama seperti aslinya, seperti saya menghapus file yang tadi.
Kemudian saya kembali ke aplikasinya, mungkin jadi pertanyaan juga buat kalian, file yang bisa dikembalikan itu apakah memiliki batas waktu? Oke, ini saya akan melakukan pengecekan. Apakah dapat mengembalikan file yang telah lama terhapus? Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada file tipe JPG itu telah dihapus pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2007. Itu sudah lama sekali ya. Ini file yang terbaru yang saya hapus tahun 2021. Nah, ini ada tanggal 28 bulan 10 tahun 2006. Artinya aplikasi ini bisa mendeteksi ya file-file yang telah kita hapus dalam jangka waktu yang cukup lama sekali. Kalau misalnya kalian menggunakan fitur depth scan, ini juga bisa melihat file yang telah lama dihapus. Nantinya akan terdeteksi lebih banyak dari yang ini. Nah, untuk mengembalikan file lainnya kalian bisa seleksi saja seperti cara yang telah saya sampaikan untuk satu contoh yang ini ya. Jika kalian ingin melakukan scanning lagi atau ingin melakukan recovery di drive lainnya, kalian bisa kembali ke menu home yang ada di sini dan pilih return ya. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk hard disk eksternal. Ini sudah terdeteksi di aplikasi 4DDict. Kalau misalnya belum terdeteksi, kalian bisa pilih icon seperti roda berputar ini. Dan ini juga sudah terdeteksi file system dari hard disk tersebut ada exFAT ya. Dan ini ada NTFS seperti yang dikatakan di awal tadi ya, bahwa aplikasi 4DDict ini dapat mendeteksi file beragam file system. Dan kemudian saya juga telah menyediakan file contoh yang hendak kita ingin recovery. Ada beberapa jenis file saja yang saya contohkan di sini dan kita akan merecovery untuk file yang berada di folder example recovery ya. Dan ini saya akan hapus, ada tipe file .exe, zip, kemudian video, DOC, kemudian MP3 dan JPG ya. Coba saya delete. Nah, filenya sekarang sudah hilang dari hard disk eksternal. Kemudian kita seleksi atau kita pilih. Saya akan melakukan seleksi folder dan saya memilih di hard disk eksternal dan di folder example recovery dan saya pilih start. Jika kita melakukan hanya di seleksi folder saja, itu proses recovery-nya sangatlah cepat ya. Bisa kalian lihat di sini file recovery-nya sudah terdeteksi ya. Ada sejumlah file tadi langsung saja terdeteksi. Jika sudah ditemukan, langsung saja kalian pilih stop yang ada di sini. Jadi ini prosesnya sangat cepat sekali ketimbang kita melakukan proses scanning secara keseluruhan ya. Dan ini saya pilih seleksi semua dan kemudian saya pilih recover dan pilih di hard disk eksternal dan pilih di folder sebelumnya. Dan saya pilih recover dan pilih recover yang ada di sini. Kita tunggu proses pengembalian datanya sangat cepat ya. Kemudian pilih close dan kita lihat hasilnya file yang telah di recovery itu ada di sini di 4DDict. Kemudian ada di deleted file dan example recovery dan ini dia filenya. Coba deh kita buka apakah file yang telah di recovery ini berhasil semua dibuka. Oke. Kemudian file videonya. Oke, file videonya berhasil dibuka tanpa ada kendala. Kemudian file gambarnya bisa dilihat masih bagus. File MP3-nya masih terdengar ya suaranya, nggak ada patah-patah atau kerusakan data. Kemudian file docx-nya saya pilih yes. Masih terlihat ya, masih bisa dibuka dan masih bisa diedit, tidak ada kerusakan data sedikit pun pada file docx. Artinya proses recovery dari hard disk eksternal ini 100% berjalan sukses ya. Kemudian untuk contoh yang berikutnya ini kita akan melakukan recovery data dari flash disk. Di sini saya akan melakukan format pada flash disk ini ya. Klik kanan, kemudian saya pilih format yang ada di sini dan saya pilih start yang ada di sini. Saya pilih OK, saya pilih yes dan proses format
pada flash disk sedang berlangsung dan status format complete ya, telah selesai, dan saya pilih close. Kemudian saya kembali ke drive flash disknya, kosong ya, nggak ada isinya. Saya refresh terlebih dahulu, kemudian sudah terdeteksi flash disk yang ada di sini namanya Ianto Channel I. File sistemnya adalah NTFS, dan sekarang kita akan melakukan recovery flash disk secara keseluruhan. Pilih start dan tunggu saja proses scanningnya ya. Ini cukup cepat, durasi estimasi yang ditampilkan tadi agak lambat ya. Mungkin filenya sedikit. Kalau misalnya nggak ada juga, nanti kita coba menggunakan fitur depth scan ya. Nah, ini sudah terlihat beragam jenis file sudah terdeteksi, foldernya sudah terdeteksi. Ternyata ada banyak banget jenis file yang tersimpan di flash disk saya itu yang sudah terhapus ya. Ini totalnya ada 7.850 file yang telah terdeteksi. Ada jenis file tipe FLA juga ya, kalian bisa cek juga di sini. File fotonya ada banyak banget ya. Nah, di sini ada banyak banget. Kemudian file dokumennya ada ribuan, file video, MP4, file audio. Padahal ini sudah lama sekali ya dihapus ya. Artinya file lama-lama itu masih bisa di-recovery ternyata dengan aplikasi 4Didik ini. Tadi saya akan coba untuk merecovery file docx ya, docx. Waduh, ada banyak banget ya yang terdeteksi di sini. Saya jadi bingung mau merecovery yang file yang mana nih ya. Jadi saya akan mencontohkan satu file saja. Saya akan stop ya. Kalau misalnya diteruskan mungkin akan ada banyak lagi file yang terdeteksi karena flash disk saya ini termasuk flash disk tua ya. Nah, ini sudah terdeteksi 9,71 GB. Saya akan recovery file yang telah lama sekali ya, pada tahun 2014. Kita coba apakah filenya bisa di recovery atau tidak. Ini filenya sudah lama sekali. Saya pilih recover dan saya kembalikan saja ke tempat asalnya dan di flash disk ya. Pilih recover dan saya pilih recover. File yang berhasil di recovery itu 2,5 MB. Saya pilih recover. Kalau misalnya kalian ingin merecovery semuanya, pastikan ruang penyimpanannya itu cukup ya. Ada baiknya kalian recover ke hard disk ataupun hard disk portable dan sebagainya. Saya pilih view datanya dan ini dianya ya. Dokumen docx. Oke, ini kita buka nih. Ini filenya dibuat pada tahun 2014. File foto obat-obatan bisa dicek di sini ya. Filenya nggak ada kerusakan sama sekali, bisa dibuka, nggak ada satupun yang hilang ya. Percobaan kita yang ketiga ini saya katakan 100% sukses lah ya untuk merecovery data yang telah lama di flash disk ataupun yang baru saja dihapus. Oke, ini adalah contoh yang terakhir. Jadi kita akan melakukan recovery data dari micro SD atau mini SD ya, yang sudah saya hubungkan ke perangkat laptop. Dan saya akan kembali ke menu home dan saya pilih return ya. Nah, dia akan melakukan scanning secara otomatis dan langsung saja terdeteksi. Kalian bisa lihat bahwa file sistemnya adalah FAT16. Ini saya akan hapus, ada file tipe MP3, PPTX, docx, dan JPG ya. Jadi ini saya delete. Oke, filenya telah hilang dan sekarang saya akan melakukan scanning secara keseluruhan. Start dan kita tunggu datanya apa saja. Nah, ini file yang telah terdelete tadi sudah terdeteksi ya. Jadi kalau misalnya baru saja kita delete itu cepat terdeteksinya. Dan kalian bisa langsung memilih stop. Atau kita akan mencoba untuk menggunakan fitur depth scan. Saya pilih stop dan saya pilih yes. Dan saya pilih understood. Dan di sini saya akan memilih depth scan. Oke, proses scanning kembali berjalan. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan fitur depth scan ya. Jadi dia melakukan scanning secara mendalam di ruang penyimpanan flash disk, hard disk, ataupun portable hard disk dan sebagainya. Ada banyak sekali jenis file yang terdeteksi. Ini sebelum digunakan oleh saya ya micro SD-nya.
Jadi kita bisa melihat file apa saja yang disimpan sebelum saya gunakan. Oke, proses scanning telah selesai. Saya pilih understood di sini dan ini hasilnya. Ada 213 jenis file yang ada di sini. File audio, kebanyakan file audio ya. Bisa dilihat di sini file MP3. Jadi fitur depth scan ini men-scanning file-file yang telah lama terhapus rupanya. File yang baru saja dihapus tadi tidak terdeteksi ya di sini ya. Kalian bisa lihat bahwa micro SD ini dulunya terisi hanya cuman MP3 saja ya. Jadi apakah MP3 ini bisa kita recovery? Kita coba pilih recover dan saya akan kembalikan ke tempat asalnya yakni micro SD tersebut. Saya pilih recover dan saya pilih recover di sini. Recovery berhasil dan saya pilih view recovery. Oke, saya cek filenya ada di sini. Tipe filenya adalah MP3 dan kita akan dengarkan. Nah, ternyata masih bisa ya, masih bisa kita buka, tidak ada kerusakan sedikit pun. Filenya berjalan seperti file normal aslinya dengan ukuran yang sesuai dengan file aslinya ya. Padahal ini telah lama sekali ya. Coba kita recover yang file docx ini pada bulan 7. Pilih recover dan saya simpan di drive I. Oke, saya pilih view dan saya pilih dokumen docx dan ini filenya ya. Ini dia filenya. Filenya berupa template CV rupanya ya. Jadi tidak ada kerusakan sedikit pun di file ini. Tulisannya juga formatnya masih tersusun dengan rapi ya. Artinya dengan aplikasi ForDidik ini kita bisa melakukan recovery data yang baru saja kita hapus dan file data yang telah lama kita hapus. Jadi kita bisa menggunakan fitur sekarang dan fitur depth scan yang telah saya tunjukkan tadi ya. Begitulah caranya mengembalikan file terhapus permanen dengan aplikasi ForDidik ini ya. Ternyata sangatlah mudah. Bahkan ada file yang telah lama dihapus dalam waktu 10-15 tahun yang lalu yang tersimpan di drive penyimpanan saya tadi masih dapat direcovery dan masih dapat dibuka filenya semuanya dalam keadaan baik. Jadi kalau kalian ingin melakukan recovery data yang telah lama atau baru saja terhapus secara permanen baik disengaja atau tidak disengaja, gunakan saja aplikasi ForDidik. Kalian bisa unduh dan lakukan aktivasi segera. Jangan lupa ketika ingin membelinya, gunakan kode diskon 30%. Nah, itu muncul di layar atau dapat kalian temukan di deskripsi video ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video tutorial ini. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye!